Selamat sore rekan-rekan. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan dan kebaikan selalu. Baik, edisi omong-omong kali ini membahas salah satu buku yang menurut saya menjadi referensi yang sangat penting bagi siapa saja yang meminati isu soal perpindahan ibu kota secara khususnya maupun isu-isu perkotaan secara umumnya. Adapun buku yang saya maksud adalah buku ini, yang ditulis oleh Pak Andrinov Caniago, seorang dosen kebijakan publik dan ekonomi politik di UI, bersama Pak Jehansyah Siregar, seorang dosen perencanaan kota dan arsitektur ITB. Nah, kenapa saya merekomendasikan buku ini dan menyebut buku ini menjadi referensi yang penting? Ya sederhana, buku ini menjadi referensi yang sangat otoritatif ya, karena ditulis langsung oleh salah satu pihak yang terlibat di dalam kebijakan perpindahan ibu kota. Nah, singkat cerita ya, Pak Andrev dan Pak Jehan ini ya adalah bagian dari tim Visi Indonesia 2033 yang sejak tahun 2008 sudah menyuarakan pentingnya perpindahan ibu kota. Nah, di kemudian hari ya, kurang lebih sekitar tahun 2014, ya Pak Jokowi saat itu masih berkantor di Balai Kota DKI, tapi saat itu posisi Pak Jokowi memang sudah terpilih sebagai presiden ya. Pak Andrinov sudah menyerahkan hasil kajian timnya kepada Pak Jokowi mengenai pentingnya pindah ibu kota tersebut. Dan saat itu banyak kesamaan visi antara Pak Andrinov dengan Pak Jokowi. Nah, di kemudian hari Pak Andrinov menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pertama di eranya Pak Jokowi. Nah, saat kepemimpinan Pak Andrinov di Perencanaan Pembangunan Nasional inilah kebijakan atau wacana atau kajian perpindahan ibu kota kembali dilakukan. Nah, itu ya gambaran singkatnya ya. Nah, kemudian kalau kita bicara ke hal yang lebih substantif ya, salah satu poin yang menurut saya penting dan menarik dari buku ini ya, yaitu buku ini ya menyajikan argumentasi ya bahwa sesungguhnya kebijakan perpindahan ibu kota ya mempunyai manfaat lebih juga bagi Jakarta itu sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Ya sederhana, ketika ibu kota itu dipindahkan, nah, salah satu contoh gampangnya aja, ya Jakarta ya lebih berpeluang untuk menata kotanya gitu, menjadi kota yang lebih layak huni, lebih menjadi kota yang modern berkelas dunia dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu contoh gampangnya jadi ya. Nah, akan ada berapa banyak gitu bangunan-bangunan pemerintah gitu, gedung-gedung negara yang nantinya ditinggalkan. Nah, gedung-gedung yang nantinya ditinggalkan itu ya dilakukan filterisasi pemilahan dan seterusnya, yang sebagian bisa digunakan sebagai ruang publik, misalnya ruang terbuka hijau. Tentu orang yang tinggal di Jakarta nih, kayak saya nih, yang merasakan kita ya memang sangat kekurangan ruang terbuka hijau gitu. Di tengah arus transportasi yang harus hilir berganti segala macam, motor mobil segala macam, ya polusinya cukup luar biasa gitu ya. Nah, jadi sebagian gedung-gedung yang nantinya tidak digunakan bisa untuk ruang terbuka hijau misalnya, atau sebagian lagi ya bisa dibangun juga untuk perumahan vertikal, terutama diperuntukkan bagi kelas sosial menengah ke bawah yang kesulitan memiliki rumah, kesulitan untuk membeli tanah sendiri. Dan kita perlu ingat juga loh ya, walaupun saya belum pernah ke negara maju ya, ya maklumlah saya hidupnya cuma di Indramayu, Nangor, Jakarta aja ya. Nah, tapi kita perlu ingat loh, perumahan-perumahan di negara maju ya lebih mengutamakan
perumahan yang berjenis vertikal. Mengapa perumahan vertikal itu lebih diutamakan gitu ya? Ya saya misalnya bisa misalnya merujuk ke mazhab Chicago ya, tapi saya ingin menjelaskan dengan alasan yang sederhana dalam konteks ini ya. Jadi ya rekan-rekan sekalian, di perumahan vertikal itu ya, di perumahan vertikal tadi ya, nantinya bisa diintegrasikan misalnya dengan transportasi umum misalnya. Kemudian di bawahnya misalnya bisa dibangun semacam pasar gitu. Nah, sebetulnya ya jika itu berjalan dengan baik ya, ya berpotensi bisa mengurangi yang namanya kemacetan juga, walaupun ya mungkin tidak signifikan gitu ya. Tapi ya perubahan itu ya insya Allah ada, tapi dengan catatan jika dijalankan dengan benar dan baik. Nah, menurut hemat saya ya salah satu prasyarat utama jika hal itu bisa terjadi ya, bahwa nantinya perumahan vertikal akan dibangun atau ruang terbuka hijau nantinya dibangun yang menggantikan gedung-gedung negara yang ditinggalkan tadi ya. Itu jika pemimpin yang berkuasa gitu ya mempunyai visi kepemimpinan publik. Nah, itu salah satu prasyarat utamanya ya. Yang namanya visi kepemimpinan publik itu bisa terjadi ya. Salah satunya nih, ketika kalau menurut tema saya nih ya, ini elaborasi saya nih. Ketika seorang pemimpin paham apa itu filsafat publik untuk menjaga kepublikan setelah istilah kebijakan. Itu ya, satu. Nah, kemudian yang namanya pemimpin juga ya harus dikelilingi juga dalam konteks ini ya, harus dikelilingi juga oleh tim yang memang benar-benar paham soal pembangunan. Nah, dan terdiri dari beragam orang ya yang benar-benar ahli itu dalam soal ekonomi politik ya, dalam soal filsafat publik juga ya, untuk menjaga kepublikan tadi dan ekonomi politik itu ya supaya orang ya dalam tanda kutip paham misalnya bagaimana sih relasi yang seharusnya antara misalnya swasta dengan negara ya dalam suatu pembangunan gitu, dalam suatu perencanaan pembangunan dan seterusnya gitu. Jadi jangan cuma orang yang paham soal makroekonomi ataupun ekonomi. Nah, jadi memang harus dikelilingi tim yang solid juga gitu dan mampu berpikir secara komprehensif. Paling utamanya ya untuk menjaga istilah publik setelah kata kebijakan, termasuk di dalam soal manfaat yang bisa didapat dengan adanya kebijakan pindah ibu kota dalam konteks untuk Jakarta itu ya. Nah, itu cuma salah satu aja. Jadi buku ini menyajikan poin-poin yang komprehensif. Nah, poin terakhir dari saya ya. Poin terakhir dari saya. Ya, buku ini ya bisa disebut atau bisa sekali lagi ya bisa kita gunakan ya sebagai kontrol agar pemerintah ya tidak keluar dari filosofi-filosofi dasar yang mana gagasan pindah ibu kota itu dimunculkan gitu ya. Nah, rekan-rekan juga bisa langsung membeli buku ini. Bisa juga melalui saya ya. Oke, kalau yang pengen tanda tangan penulisnya juga ya bisa kita bicarakan. Harganya hanya 135.000. Ori segel stok banyak. Oke. Terima kasih. Baca langsung di sini. Wassalamualaikum.